Alright, Assalamualaikum teman-teman. Sekali lagi, kali ini saya akan menerangkannya bagaimana mencari sotong ketika malam hari. Oke, macam video yang pertama tuh saya bagi tahu saya ada lampu, 2 set lampu, satu lampu putih dan satu lagi lampu kuning ya. Dan ini ada lampu putih. Jadi teknik dia agak mudah. Pertama sekali tuan-tuan perlu pahami dulu keadaan air itu. Jadi daripada sini kita boleh lihat lagi keadaan air itu agak keruh, tapi tidak juga terlalu keruh, dia sedang-sedang. Berarti kawasan ini, menurut saya punya pengalaman, kawasan ini mudah untuk kita dapat sotong, ataupun air tu, ciri-ciri air yang ada sotong. Satu. Kedua, kita perlu tahu bagaimana kita meletakkan kedudukan perahu kita, supaya kita punya tawanan sotong tu dia menjauh macam ini. Ini yang saya kata awal yang video pertama tu. Ini saya sangkut dia ya, di sini. Saya dapat tu sotong, sangkut dia begini. Jadi tuan-tuan perlu tahu, sekarang ini air tengah surut, tapi kekuatan arus tu belum cukup kuat. Tapi angin daripada arah timur, arah timur, arah sana. Jadi kita perlu selaraskan arah angin dan kedudukan perahu supaya sotong kita berada pada kedudukan yang kita mau. Macam ini adalah kedudukan yang terbaik. Jangan bagi kita punya sotong tu menghadap ke bawah perahu. Kalau begini seolah kita memanggil sotong itu naik ke arah lampu kita. Jadi malam ini tuan-tuan, bukan saya seorang saja ya turun mancing. Saya ditemani oleh beberapa rakan pemancing lain. Ya, beberapa pemancing lain. Jadi di sini malam ni kebanyakannya tidak sampai 10 perahu lah. Kemudian sotong yang saya sudah dapat, saya guna siut ni kan. Sotong yang sudah dapat dalam 3 ekor. Saya kasih nampak tempat kotak umpan hidup. Okey. So daripada umpan kotak hidup sini kita ada 6 lubang. Tapi umpan belum banyak, berarti saya cuma buka 4 lubang. Jadi dari banyak lubang-lubang sini, dia ada lubang kecil 2 lubang kecil 2, tapi kita ada sini lubang 1 yang besar ya. Jadi tujuan ini, hose ini kita letakkan masuk ke dalam lubang ni, supaya apabila kita bergerak, air dalam sini dia akan ada cycle, keluar dan masuk, dan airnya keluar masuk dan tidak menyebabkan perahu kita berat. Jadi kita ada 3 ekor sudah umpan kita ni malam. Jadi saya sudah berhanyut sini lebih kurang 10 minit. Tiada lagi kawan sotong yang timbul. Saya akan maju ke hadapan lagi, ke arah sana. Sana tu Tanjung Batu kalau kami panggil itu Batu Hapseng. Bentar. Okey. Kita sambung semula video tu. Okey, ini adalah hose yang saya katakan saya masukkan ke dalam apa? Ke dalam lubang tu, yang lubang terus tu. So apabila kita meletakkan hose ni ke dalam lubang tu, pastikan kedudukan hose tu macam gini. Ini bergerak ke depan. So ini dari arah depan, ini ke arah belakang. Jadi apabila perahu bergerak, air akan bertukar terus. Dan kita punya kotak umpan hidup ataupun etek-etek dalam bahasa Tawau, dia tidak berat, dia akan berganti terus. Jadi saya tunjukkan semula.
begini caranya. Ini ya, ini arah ke depan. So kita letak begini. So macam itu. Kita kasih masuk rapat ya ke dalam lubang tuh. Oke, kita sambung lagi, sambung cari sotong. Ya, menunggu sotong nih bukan perkara mudah lah. Hati tuh mesti tahan lah, menunggu dan mencari dia. Kadang-kadang ada satu malam tuh kita cuma dapat 2-3 ekor. Dan kadang-kadang kita dapat lebih, kadang-kadang beratus. So bulan 10 nih dia masih lagi dalam musim sotong, tapi dia dia terberhenti sekejap sebab ada perubahan angin kan, perubahan monsun tuh, monsun sekarang mau masuk monsun timur laut. So bila berlaku perubahan tuh sudah firm, baru sotongnya akan timbul kembali, akan banyak di kawasan sini. Sini orang tahu panggil kawasan Babang. Kita minum dulu lah. Macam saya cakap tadi, arah angin dari sebelah sana. So biarkan kita punya tawanan nih, umpan nih menghadap ke arah angin. Jadi itu arah umpan dia menjauh ke arah perahu. Ini bagi pengalaman saya ini teknik yang bagus lah, berbanding umpan itu menghadap ke arah bawah, ke bawah perahu, biar dia menjauh. Tengok si kawan sana, 2 kali sudah menyiut. Itulah orang bilang rezeki itu masing-masing, Allah itu maha adil. Nah, ada sotong. Dia turun semula. Ya begitulah barang hidup. Tadi dia timbul tuh, dia ikut dia punya tawanan, kemudian dia turun balik. So kita kena sabar menunggulah. Nah macam ini. Nah, tengok kawan-kawan, ada sotong, nampak tuh. Ini bukti dah, sotong tuh ikut tawanan dah. Oke, kita kasih masuk dalam kotak itu, dalam itik-itik. Penantian itu satu penyiksaan. Hayah. Jadi kalau kita cari sotong nih, sebaik-baiknya kita kena kenal dulu lah air banjir. Sebab sotong ini dia tidak mau timbul di kawasan ada air tawar, terutama sekali kalau saya panggil air banjir lah. Sebab sini kita dekat dengan Sungai Lokpon, sana tuh arah Sungai Lokpon. So bila dia banjir dia akan keluar begini. Tapi di sini
Kalau menurut saya ini bukan air banjir lah, dia cuma kabut saja. So kalau tanya sama saya, waktu air kabut nih, selagi saya masih nampak jelas bentuk sotong tuh, itu air yang saya masih boleh terima lagi, kualiti air dia. Jangan sampai kita tidak nampak tuh sotong, itu terlampau kabut, jadi sotong tidak mau timbul. Tapi ada tempatnya di mana sotong tuh timbul walaupun air kabut. Nanti saya akan kasih nampak lah. Oke, setelah menunggu dalam 10 menit tidak ada penemuan sotong. Jadi konsep kerja dia senang. Kita ulang lagi. Kita akan maju lagi ke arah darat. Oke. Kita pusing kita punya arah tepi perahu ini ke arah angin. Dan matikan engine. Lepas itu kita turunkan tawanan lagi. Kita cobalah, mana tahu dia timbul kan di kawasan tepi. Siapa tahu. Kita cari rahasianya di sini. So sekian daripada saya untuk sebelah malam. Nanti saya akan bagi tahu lagi update-nya berapa ekor umpan sotong yang saya dapat. Oke, terima kasih. Jumpa lagi. Oke ya, assalamualaikum sahabat-sahabat. Kali ini jam menunjukkan jam 8.28 menit. Jadi air itu bertahan dalam jam 9.30 waktu air itu tidak barus. Jadi kali ini sotong itu tidak sampai 10 ekor. Jadi kita coba cari dulu ikan. Kemudian kita akan sambung menyotong, mencari sotong apabila arus sudah bertukar menjadi arus pasang. Jadi pada video pada kali ini saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan semua bagaimana untuk berjangkar atau menakat dalam bahasa Tawau. Nah, dalam bahasa di sebelah sana dipanggil belabu. Jadi di sini saya ada GPS saya Garmin ya, GPS saya Garmin e-Trax 10 ya. Jadi tempat yang saya mau pergi ini dalam 649 meter mengarah ke arah timur lah. Jadi sebelum kita berjangkar atau menakat, kita mesti tahu di mana arah arus surut. So arah arus surut adalah menghadap ke arah tenggara ataupun ke arah timur. Lebih kurang juga. Jadi
kita mesti tahu itu arah arus tuh, supaya apabila kita menurunkan kita punya jangkar atau sau, kita mendapatkan bacaan yang menghampiri bacaan GPS yang ada sama device nih. Oke, sekarang saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan semua bagaimana. Alright, kita akan bergerak ke arah takat. Jadi arah takat itu adalah arah tenggara. Jadi arah arus adalah mengarah kepada arah tenggara. Jadi saya akan berhenti. Jadi saya akan memperlahankan perahu dalam lingkungan 30 meter. Karena tempat spotnya yang saya mau pergi ini, dia punya kedalaman dalam 13 meter. Dia ada batu karang dan sekelilingnya adalah lumpur. Jadi mari kita lihat ya. Mari kita lihat. Ini dia punya bacaan dia. Menghampiri kepada 321 meter. Oke, saksikan. Apabila kita sudah menghampiri, kita perlahankan kelajuan engine kita kepada paras idle. Kemudian kita perlahan ke arah spot yang kita mau pergi nih. Jadi dia dalam 80 meter, masih dalam arah tenggara. Jadi kita bergerak. Ya. Arah itu menunjukkan 67 meter. Saya akan mulai turunkan sau saya atau jangkar saya dalam jarak 30 meter. Sekarang saya perlahan-lahankan engine. Dalam lebih kurang idle sampai kedudukan itu 30 meter daripada arah takat. Sekarang sudah 37, 36. Kita freekan gear. Kemudian kita turunkan sau kita. Jadi apabila jangka sau sudah sampai ke dasar, kita ulur dia sampai 5 depa. 2, 3, 4 dan 5. Oke, kita matikan engine. Kemudian turunkan tawanan macam biasa, sambil mancing, sambil cari umpan apabila mancing malam nih. Jadi saya akan tunjukkan berapa ekor umpan yang saya ada. Setelah kita ulur jangkar itu sampai 5 depa tadi, terus kita ikat dia ya. Jadi ini saya punya umpan. Nampak teman-teman, tidak banyak, tapi kita kejar keadaan air dulu. Kita mancing kemudian kita sambung cari sotong. Jadi begini cara saya mengikat saya punya tali jangkar. Saya sudah buang sampai 7 depa. Kemudian saya ikat dengan cara beginilah. Lihat nih. Lihatnya. Oke.
Setelah selesai itu kita lihat berapa jarak yang kita dapat. Oke, dalam lingkungan 11 meter. Oke ya, dalam lingkungan 11 meter arah tenggara, arus ke arah belakang. Ya. Oke, sekian daripada saya. Mudah-mudahan apa yang saya share ini bermanfaat kepada para memancing. Sekian, terima kasih.